Hari ini kita teruskan dengan iman rasuli, dengan kalimat doktrin ketiga. Aku percaya kepada Roh Kudus. Di dalam seluruh iman rasuli terbentuk dari 3 kredo. Kredo kepada Allah Bapa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Lalu kredo kedua, aku percaya kepada Yesus Kristus yang dilahirkan oleh Roh Kudus melalui anak darah Maria yang diterita oleh Pontius Pilatus, mati, dikuburkan, masuk ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dari sana dia akan datang lagi menghakimi orang hidup dan yang mati. Kredo yang ketiga, aku percaya ke Roh Kudus. Sesudah itu disambung dengan beberapa kalimat yang penting. Setelah aku percaya kepada Roh Kudus, maka gereja yang kudus dan am. Sesudah itu kalimat lagi, persekutuan orang suci. Sesudah itu ada pengampunan dosa. Lalu ada lagi, yaitu percaya kepada hidup yang kekal dan percaya Yesus datang kembali. Maka seluruh iman rasuli akan selesai. Hari ini kita masuk ke dalam aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, dan persekutuan orang suci. Saudara-saudara, selama 1900 tahun kekristenan selalu dikritik oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan kalimat Protestan tidak mempenting Roh Kudus. Mereka yang mementingkan Roh Kudus, mereka yang banyak khotbah tentang Roh Kudus, dengan kritik-kritik yang tidak bertanggung jawab, mereka tidak sadar, mereka tidak mengetahui Roh Kudus, doktrin tentang Roh Kudus yang paling penting berada di dalam ajaran Yohanes Calvin. Bukan ada di dalam Martin Luther, tapi di atas Yohanes Calvin, di dalam tulisan mengenai Christian Institute. Ini adalah buku yang paling penting yang membentuk teologi dan pengajaran iman Kristen di seluruh sejarah. Calvin menggabungkan pekerjaan keselamatan Yesus Kristus yang digenapi melalui inkarnasi, mati di atas kayu salib, bangkit, naik surga, dan akan datang kembali. Keselamatan, pengampunan dosa, hidup yang baru ini dikaitkan dengan pekerjaan Roh Kudus yang melaksanakan pengampunan dosa sebagai anugerah keselamatan dari Tuhan. Tidak ada gereja yang mementingkan pekerjaan Roh Kudus seperti Yohanes Calvin. Tidak pernah menggabungkan pekerjaan keselamatan dengan pekerjaan Roh Kudus seketat seperti Calvin ini. Baik gereja-gereja Injili, gereja-gereja daripada Protestan yang lain, Lutheran, Anglikan dan sebagainya, tidak pernah mengkaitkan begitu ketat seperti Yohanes Calvin menggabungkan pekerjaan Yesus Kristus dengan pelaksanaan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus tidak ada gereja. Hari turunnya Roh Kudus Pentakosta adalah hari kelahirannya gereja. Gereja didirikan oleh Yesus setelah dia mendengar kalimat konfesi pertama mengenai kristologi yang diucapkan dari mulut Petrus, "You are the Christ, the Son of the living God." Setelah Yesus mendengar kalimat itu, langsung dia berjanji, "I'm going to build my church on this earth, and the rock will be the foundation." Saudara-saudara, Yesus Kristus berjanji akan mendirikan gerejanya di atas dunia ini, di atas batu karang yang menjadi fondasi. Dan batu karang itu diberikan pengertian oleh Katolik adalah Petrus. Karena nama Petrus sama Petra sumbernya sama, yaitu batu atau batu karang. Maka orang Katolik mengatakan Petrus yang tadinya namanya Simon dijadikan Petros, berarti Tuhan merubah dia menjadi fondasi gereja. Baru kita tadi menyanyi fondasi gereja yang esa adalah Yesus Kristus. Apakah betul Petrus fondasi?
Apakah betul nama Petrus diberikan untuk menjadi fondasi gereja? Sama sekali tidak benar. Karena Petrus sendiri, waktu Tuhan menulis buku Petrus, dia mengatakan fondasinya bukan dia. Fondasinya ada Kristus. Tapi dia beserta kita semua hanya batu-batu hidup yang kecil. We are small living stones built upon the rock of Jesus Christ. Yesus batu penjuru yang dibuang oleh pembangun. Akhirnya telah menjadi batu pertama, menjadi fondasi dari gereja. Jadi Petrus tidak mengatakan dia fondasi gereja. Petrus mengatakan dia batu kecil yang hidup. Sama seperti engkau dan saya. Tapi Kristus atau Petra itu. Istilah Petra, batu karang yang besar. Istilah Petrus, batu yang kecil. Petrus bukan fondasi gereja. Petrus hanyalah satu batu yang dipakai oleh Yesus Kristus untuk menjadi pembangunan gereja di seluruh dunia, mewakili orang-orang suci yang dipanggil menjadi sebagian daripada gereja yang dibangun itu. Saudara-saudara sekalian, sehingga tidak salah kalau kita mengatakan pekerjaan Roh Kudus adalah melaksanakan keselamatan yang sudah digenapi oleh Yesus Kristus, yang sudah disempurnakan oleh Yesus Kristus, sehingga gereja boleh didirikan di dunia ini. Aku percaya kepada Roh Kudus. Kalimat ketiga daripada credo ini langsung disambung dengan aku percaya kepada gereja yang kudus dan am. Kenapa gereja disebut kudus? Karena gereja terbentuk daripada semua orang yang sudah disucikan oleh Tuhan. Sebelum kita dikuduskan, kita orang berdosa, semua berdosa. Lalu dengan penebusan, penyucian, keselamatan, dan pengampunan dosa, kita semua disucikan, dan menjadi orang kudus. Perubahan dari status orang berdosa menjadi orang kudus. Inilah cara pekerjaan keselamatan daripada Yesus Kristus. Dari orang berdosa yang harus dikutuk, harus dihukum, harus dibuang ke dalam neraka, menjadi orang suci yang dibersihkan, diselamatkan, diberikan hidup yang baru, diperankan pula oleh Roh Kudus, dan akhirnya menjadi orang suci yang boleh menikmati kerajaan Allah yang kekal dan kudus di dalam surga. Ini adalah anugerah keselamatan. Ini adalah pekerjaan mujizat daripada Yesus Kristus. Maka tidak salah waktu iman rasuli mengatakan, aku percaya kepada Roh Kudus, disambung dengan gereja yang kudus dan am. Mengapa gereja itu disebut kudus? Karena disucikan oleh Tuhan melalui kuasa Yesus Kristus di dalam perantara Roh Kudus yang membersihkan kita. Mengapa disebut am? Karena gereja ini bersifat universal yang terbentuk daripada segala bangsa, segala negara, segala benua, segala suku dan segala bahasa. From all the nations, all the tribes, all the countries, all the continent, and all the races from all over the world. Seluruh dunia, dari bangsa, suku, negara, kontinen, dan sudut yang berbeda, dengan pembicaraan bahasa yang berbeda. Semua bangsa dijadikan satu, namanya gereja yang kudus dan am. The Holy Universal Church. Istilah gereja yang kudus adalah istilah Yesus menyelamatkan kita masing-masing. Istilah am itu istilah Katolik, bukan gereja Katolik. Istilah Katolik adalah gereja universal, terbentuk daripada semua bangsa yang berbeda-beda. Orang Tionghoa di dalam, orang Batak di dalam, orang Jawa di dalam, orang Madura di dalam. Semua bangsa yang dikuduskan oleh Yesus Kristus, termasuk bangsa suci di dalam gereja yang universal. Sehingga kita tidak boleh membedakan bangsa-bangsa, tidak boleh membedakan lapisan masyarakat, tidak boleh membedakan warna kulit,
Tidak boleh membedakan daerah mana, suku asli. Tidak boleh membedakan di manakah engkau berada, dari kontinen apa. Karena semuanya bersatu. Itu namanya gereja yang kudus dan am. Apakah orang Kristen semua mengerti kalimat ini? Tidak. Waktu engkau suruh supir antar engkau ke gereja, lalu engkau suruh supir pergi makan di warteg, dan engkau kalau tahu dia sudah Kristen, tetap membeda-bedakan lapisan masyarakat. Ini membuktikan engkau belum mengerti apa artinya gereja yang kudus dan am. Bolehkah kita pisah-pisah daripada bangsa yang berbeda, lapisan masyarakat berbeda, laki perempuan berbeda, Tuhan dan Buddha berbeda? Paulus berkata tidak. Gereja yang kudus dan am berarti entah engkau tuan rumah, engkau bos, atau engkau pembantu, engkau supir. Kalau sudah sama-sama menjadi Kristen, kita bersatu di hadapan Tuhan. Tidak ada beda bangsa, tidak ada beda bahasa, tidak ada beda masyarakat. Semua harus bersatu. Yang laki dan perempuan bersama-sama diberkati oleh Tuhan. Yang menjadi bos dan menjadi orang pegawai sama-sama anak-anak Tuhan. Yang kulit putih dan hitam sama-sama anak-anak Tuhan. Dan semua berada dalam gereja yang kudus dan am. Aku percaya kepada Roh Kudus. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am. Setelah dua kalimat ini disambung, langsung disusul dengan kalimat yaitu persekutuan orang suci. Mari kita menyambung tiga kalimat ini. Aku percaya kepada Roh Kudus. Kedua, gereja yang kudus dan am. Ketiga, persekutuan orang suci. Pada waktu kalimat yang ketiga dimunculkan ini menjadi sesuatu persekutuan yang paling indah di dalam sepanjang sejarah. Pada zaman Rasul Paulus berada di dunia, pada waktu iman Rasul pertama muncul di dalam sejarah, waktu itu masyarakat kerajaan Romawi adalah masyarakat yang mempecah belahkan umat manusia, yang membelah-belahkan kebencian daripada semua bangsa. Maka kerajaan Romawi mempunyai hak istimewa. Mereka adalah orang mulia, orang tidak boleh dihina. Orang-orang Yahudi ada orang yang hina. Orang-orang Mesir hina. Romawi telah menjajah sampai Mesir punya dia. Sampai kerajaan Romawi memiliki akan kota-kota seperti Yerusalem sebagai jajahan mereka. Sehingga mereka memaksa dengan tentara Romawi pergi menindas agama yang lain. Menindas akan bangsa yang lain. Dan perempuan dilecehkan. Tawanan dijadikan budak. Dan mereka tidak mempunyai kebebasan. Sampai mati hidupnya dibelenggu oleh orang Romawi. Ini nasib tidak pernah berubah sampai Yesus datang ke dunia. Setelah Yesus datang ke dunia, dia menerima penghinaan yang terbesar, kekejaman yang paling mengis, dan menerima kematian yang paling kejam di dalam sejarah. Dicambuk 40 kali, setiap kali itu 40 cambuk. Dan saudara-saudara, seluruh badannya penuh dengan bilur. Dan dia diperlakukan sebagai bangsa yang remeh, bangsa yang hina, dan dipaku di atas kayu salib. Orang-orang Romawi tidak mungkin memaku orang yang berwarga negara Romawi di atas kayu salib. Karena mereka bangsawan, mereka adalah bangsa yang tinggi. Sedangkan orang-orang Yahudi dianggap bangsa yang remeh, boleh dipaku di atas kayu salib. Itu bedanya pada waktu Petrus mati, dipaku dan dia atas permintaan sendiri. Pakunya terbalik, sehingga kepala di bawah, kaki di atas. Matinya sangat mengerikan, sangat menakutkan. Tapi sedangkan Paulus waktu dibunuh, dia hanya boleh dipenggal kepala, tidak boleh dipaku di atas kayu salib. Karena Paulus mempunyai warga negara Romawi. Nah saudara-saudara, zaman Romawi berada di dunia, tempat yang pernah dijajah oleh mereka lebih besar dari siapapun di dalam sejarah. Karena Babilonia, Assyria, Persia, dan Mesir. Dan negara Babilonia
dan negara-negara Akkad dan Finikia, semua negara, semua kerajaan sebelum Romawi dah pernah menjajah daerah sebesar seperti wilayah sebagian daripada Asia Barat dimiliki oleh Romawi, Afrika Utara dimiliki Romawi, dan Eropa Selatan dimiliki oleh Romawi, bahkan sampai Britannica dimiliki oleh Romawi. Mereka begitu sombong, begitu jaya, dan mereka menghina semua bangsa-bangsa yang lain. Dia anggap bangsa yang perlu diperbudak oleh mereka. Zaman itu Yesus lahir. Waktu Yesus lahir, dia merubah nasib seluruh dunia, memberikan pengharapan kepada lapisan yang paling rendah. Dan semua orang-orang yang jadi budak setelah dengar kabar Injil Yesus Kristus, mereka tidak lagi minder, mereka tidak lagi menghina diri. Mereka mulai mendapat pengharapan, mengharapkan kerajaan Allah tiba. Saudara-saudara, apakah bedanya gereja pada waktu itu dengan sekarang? Gereja abad ke-20 tidak pernah memberikan harapan kepada banyak manusia yang hidup di dalam kesengsaraan. Kekristenan tidak membawa pengharapan baru untuk manusia miskin di dunia. Tetapi 2000 tahun yang lalu, when the gospel of Jesus Christ is preached anywhere, it creates a new hope for mankind. Di mana manusia dengar Injil Kristus, langsung mereka mendapatkan pengharapan. Yang budak bisa dibebaskan, yang perempuan dianggap setara dengan laki-laki, yang miskin sekarang boleh menjadi bebas, dan mereka mulai mempunyai sesuatu hak asasi manusia yang belum pernah miliki sebelumnya. Itu sebab setelah Injil dikabarkan pada abad pertama, 50 tahun kemudian 1/4 dari umat manusia menjadi orang Kristen. Tapi setelah 2000 tahun, kita melihat sekarang gereja tidak kerja apa-apa. Pendeta-pendeta hanya suka menjadi budaknya orang kaya. Khotbah-khotbahnya menyenangkan bos-bos, tetapi anak-anak orang miskin tidak mendapatkan sesuatu pengharapan apa-apapun melalui pemberitaan Injil. Gereja pada abad 20 tidak menyatakan kerajaan Allah, tidak menyatakan sukacita dari Kristen, tidak memberikan pengharapan bagi iman, sehingga manusia di dunia melihat kekristenan tidak berguna, tidak merubah dunia. Kekristenan tidak mendatangkan perubahan apapun untuk masyarakat, sehingga mereka boleh mempunyai pengharapan. Saudara-saudara, mari kita kembali kepada Alkitab, kembali kepada firman Tuhan. Aku percaya kepada Roh Kudus. Roh Kudus bukan roh yang memihak orang kaya. Roh Kudus bukan roh yang memihak bangsa-bangsa yang Romawi. Roh Kudus adalah roh yang bekerja membebaskan manusia, menjadikan manusia sama rata. Laki perempuan sama-sama dihargai, karena sama-sama dicipta menurut peta teladan Allah. Aku percaya kepada Roh Kudus. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am. Sekarang gereja yang banyak bicara Roh Kudus atau gereja yang paling tidak mengerti Roh Kudus. Gereja yang banyak mengajar Roh Kudus, ada gereja yang menyelewengkan doktrin Roh Kudus dan mempersalahgunakan semua firman Tuhan, sehingga kekristenan dan dilecehkan, Kristen dan dihina oleh orang di seluruh dunia. Kiranya Tuhan memberkati kita. Gereja kita tidak boleh memihak siapapun, tidak boleh mencari senang orang siapapun, tidak boleh menipu manusia masyarakat dengan secara psikologi atau segala upacara atau hal-hal yang lain, sehingga kelihatan gereja penuh dengan manusia, tapi semua tidak mengerti firman Tuhan. Kita mesti dengan jujur memberitakan firman sesuai dengan kitab suci dan membawa seluruh manusia kembali kepada rencana asli dari Tuhan Allah. Aku percaya kepada Roh Kudus. Lalu bagaimana menjelaskan Roh Kudus? Siapakah Roh Kudus? Apa artinya penuh Roh Kudus? Orang yang sudah penuh Roh Kudus, apa perubahannya? Apa ciri khas hidupnya? Dan mereka bagaimana hidup memuliakan nama Tuhan di dalam dunia? Harus dipaparkan dengan jelas melalui doktrin-doktrin yang benar sesuai kitab suci. Saudara-saudara, jika ada orang
tidak senang gereja ini, terserah. Kami tidak pernah minta orang jadi anggota. Kami juga tidak pernah mempertahankan mereka yang mau pergi. Yang mau datang silakan datang. Ini rumah Tuhan untuk semua orang. Yang kaya boleh datang, yang paling miskin sama disambut. Gereja ini tidak memandang bulu, engkau bos atau engkau pegawai, engkau majikan atau engkau supir, engkau pembantu atau engkau orang kaya. Di hadapan Tuhan kita semua sama, orang berdosa yang ditebus oleh Tuhan. Dan gereja ini memberikan firman Tuhan, tidak peduli engkau setuju, tidak setuju. Engkau mau ngerti, engkau pura-pura tidak mau mengerti. Engkau harus buka hati, buka pikiranmu untuk disinari oleh Roh Kudus. Aku percaya kepada Roh Kudus. Gereja yang kudus dan am. Gereja Tuhan yang terbentuk dari segala bangsa, segala sudut, segala negara, segala suku, segala kontinen, segala benua. Semua jenis manusia boleh datang kepada gereja. Gereja yang kudus dan am. Dan aku percaya ke persekutuan orang suci. Nah, istilah persekutuan memerlukan persatuan. Memerlukan sama-sama memandang hormat kepada orang lain. Baru persekutuan itu mungkin terjadi. Dan ini di dalam zaman abad pertama tidak ada. Orang bangsa ini menghina bangsa lain. Orang bangsa Romawi menghina bangsa Yahudi. Orang bangsa Yahudi menghina bangsa kafir. Orang Arab tidak terima Mesir. Orang Mesir tidak terima Babilonia. Orang Babilonia tidak terima Persia. Orang Persia tidak terima akan Assyria. Orang Assyria tidak menerima akan Finikia. Orang Finikia tidak menerima Akkad. Orang Babylon tidak menerima orang Eropa. Di situ semua terpecah belah. Sampai Yesus Kristus datang. Baru percaya persekutuan orang suci. Nah, persekutuan ini berarti gabungan erat dari batin untuk sama menghargai, sama menghormati, dan sama menjunjung tinggi bangsa lain sebagai umat yang dicipta, yang ditebus dengan darah Yesus Kristus. Saudara, persekutuan ini penting sekali. Jikalau persekutuan tidak ada, maka gereja akan pecah belah. Jikalau persekutuan tidak terjadi, masyarakat akan hancur lebur. Jikalau persekutuan tidak ada, maka dari benua dan benua, suku dan suku, bangsa dan bangsa, lapisan dan lapisan, saling injak, saling hina, saling tolak, dan saling bercerai, berpisah satu dengan lain. Hanya di dalam Kristus, pertama kali di dalam sejarah, ada umat manusia yang bisa bersatu. Zaman kuno kerajaan untuk mempersatukan negara, caranya ada mentaklukkan yang lawan. Jadi memusnahkan, menghancurkan yang lawan, yang berontak. Itu cara satunya untuk mempersatukan negara. Sehingga yang dipakai adalah kebencian, kekerasan, penghinaan, pengganasan. Dan semua ini menjadi cara untuk mempersatukan negara. Tetapi ada cara yang sangat lain sekali, sangat sedikit. Cara nikah. Kalau seorang raja tidak mau perang sama raja seberang musuhnya, dan dia pakai cara, kalau mungkin anak perempuannya nikah sama anak laki. Nah, ini bahaya sekali. Kalau dia antara dua orang yang menikah bukan cinta, tapi siasat yang dipakai untuk diperalat dari politik, maka setelah nikah dibunuh. Itu yang menjadi mempelai, menjadi jenazah. Itu bahaya sekali. Maka mesti betul-betul mengetahui sampai dua anak muda itu saling mencintai, baru terjadi pernikahan. Nah, di dalam bahasa Tionghoa ini namanya 政治和亲. 政治和亲 berarti ikat famili, ikat hubungan famili untuk melaksanakan tugas politik. Jikalau satu negara tidak mau perang sama negara yang lain, kirim orang mau tidak, anakmu nikah sama anak saya. Anak saya cukup cantik. Kalau anakmu lihat cinta sama dia, ingin menikah sama dia, asal saya menjadi ayah, menyetujui anak perempuan saya jadi menantumu, maka engkau harus baik-baiki akan anakku. Dengan demikian peperangan berhenti,
kita menjadi negara bersahabat, mengalami perdamaian paling sedikit 30 tahun. Saudara-saudara, sampai cucu yang lain keluar, tidak ada lagi hubungan, baru ada peperangan lagi. Ini namanya 政治和亲. Dengan politik membangkitkan ikatan kasih famili antara dua bangsa. Ini cara perdamaian. Sebelum itu di dalam filsafat Greka, seorang bernama Empedokles, dia mengatakan unsur seluruh alam semesta cuma 4. Pertama, tanah. Kedua, api. Ketiga, angin. Dan keempat, itu adalah udara. Jadi, angin, udara, tanah, api menjadikan segala sesuatu berubah. Dan perubahan ini cuma 2 prinsip. Pertama, prinsip gabungan. Sehingga bisa menjadi satu. 2, prinsip perpisahan. Akibatnya menjadi separasi. Yang menggabungkan perlu cinta kasih. Yang memisahkan perlu kebencian. Pribadi begitu. Hubungan manusia dengan manusia begitu. Bentuknya masyarakat begitu. Negara dan negara begitu. Benua dan benua begitu. Seluruh dunia cuma 2 prinsip. Cinta mempersatukan. Benci memperpisahkan. Semua 1, 2, 3. Cinta mempersatukan. Benci memperpisahkan. Kenapa negara sama negara akhirnya perang? Karena benci. Akhirnya setelah benci, apa akibatnya? Berpisah. Benci membuat manusia jauh dari manusia yang lain. Suami kalau sudah benci istri, pisah, cerai. Kalau istri menyeleweng atau suami yang menyeleweng, mengajukan perpisahan. Keluarga Kristen pun bisa pisah. Kalau di dalamnya sudah ada dosa, sudah ada perpisahan, rumah suami istri tidak ketemu lagi. Nah, saudara-saudara, ini adalah perpisahan dan persatuan yang ditentukan oleh 2 unsur. Cinta sama benci. Sebelum Yesus datang ke dunia, adakah cinta kasih di dunia? Ada. Cinta egois, cinta peralat, cinta untuk memfaedakan diri, lalu merugikan orang lain. Itu semua cinta pura-pura, cinta yang sangat mempermainkan orang lain, memfaedakan diri. Dan waktu Yesus Kristus datang, baru menjalankan satu cinta yang sungguh-sungguh. Cinta penyangkalan diri. Cinta pengorbanan diri. Demi menggenapi, mempersatukan, dan demi menyempurnakan yang lain. Penyempurnaan untuk orang lain. Penggenapan untuk jiwa yang lain. Dan dengan cara menyangkal diri, mengorbankan diri, ini menjadi pertama kali cinta yang sejati dikenal oleh manusia melalui Yesus Kristus. Sebelum Yesus Kristus di dunia, tidak ada cinta penyangkalan yang mau menyempurnakan pihak yang lain yang pernah terjadi dalam agama apapun, filsafat agama pun, atau kebudayaan apapun di dalam sejarah. Sampai Yesus Kristus datang. I come to give my life. Aku datang menyerahkan nyawaku, menyelamatkan engkau. Aku memberikan darahku, membersihkan dosamu. Aku mempecahkan tubuhku untuk memperdamaikan engkau dengan Tuhan Allah. Yesus Kristus yang telah menjadi pemersatu pertama di dalam sejarah. Nah, saudara-saudara, setelah Yesus datang ke dalam dunia, cinta kasih surgawi dilaksanakan di dunia. Apa yang dikatakan oleh Empedokles, cinta mempersatukan, ini hanya terjadi setelah Kristus datang ke dalam dunia. Benci memecah kelak, itu di mana-mana dosa berada, sudah otomatis terjadi di dalam dunia. Nah, saudara-saudara sekalian, aku percaya gereja yang kudus dan am dan persekutuan orang suci. Kalimat gereja dan kudus dan am dan persekutuan, 3 tahap ini berarti Kristus menyerahkan diri, mempecahkan tubuhnya dan mengalirkan darahnya, membawa manusia kembali menjadi bersatu. Dan cinta kasih Allah membuang semua tembok yang memisahkan suku-suku, bangsa-bangsa, lapisan masyarakat, orang kaya, orang miskin,
laki-laki, perempuan, semua dihancurkan temboknya, dipersatukan menjadi gereja. Sehingga pentingnya gereja di dalam sejarah menjadi satu persekutuan yang utuh, persekutuan yang sungguh-sungguh pertama kali di dalam dunia. Saudara-saudara, jikalau tidak ada Kristus, tidak ada gereja. Jikalau tidak ada Kristus, tidak ada keselamatan. Jikalau tidak ada Kristus, tidak persatuan melalui kasih yang memecah belahkan semua perpisahan yang berada. Sehingga apa yang diinginkan oleh Empedokles, yang tidak mungkin dicapai oleh ideologi apapun di dalam sejarah, baru terlaksana di dalam Yesus Kristus. Dan persekutuan orang suci menjadi mungkin setelah gereja yang kudus dan kalimat selanjutnya, aku percaya kepada persekutuan orang suci. Istilah persekutuan sangat berarti dengan pengenalan. Kalau seseorang mengenal seseorang karena bersekutunya sampai tidak ada halangan, hati ke hati, semua rahasia bisa terbongkar. Waktu engkau menjadi suami istrimu, suami istri membentuk satu keluarga, hari pertama engkau minta tidak boleh ada simpan, tidak boleh ada bungkusan, tidak boleh ada satu penutupan. Karena you dan saya harus terbuka satu dengan lain. Bukan saja badannya terbuka, hatinya terbuka, pikiran terbuka. Ini hari pernikahan. Pernikahan adalah persekutuan yang paling dasar. Persekutuan adalah pernikahan yang paling perlukan. Prinsip persatuan yang tidak ada lagi hambatan, tidak ada lagi penutupan. Itu baru namanya pernikahan. Dan disitulah Alkitab memakai pengertian sama persekutuan menjadi satu. Waktu Adam sudah tidur dengan nyonyanya, maka dia kenallah Hawa. Nah, ini kalimat pertama kali. The knowledge and the fellowship cannot be separated. Engkau bagaimana mengenal pihak yang lain jika engkau tidak bersekutu? Waktu engkau sudah bersatu dengan dia, seluruhnya terbongkar, semuanya telanjang, semuanya terbuka. Maka ia bilang, sekarang saya sudah kenal perempuan ini. Kemarin masih pacar, hari ini nyonya. Kemarin masih pacar, hari ini istriku. Dan di situ saya sudah bersekutu dengan dia. Saya kenal dia. Itulah pengenalan sama persekutuan tidak bisa dipisahkan. Ini menurut bahasa Alkitab. Saudara-saudara, itu sebab di dalam Alkitab mengatakan, aku percaya kepada gereja yang kudus dan ditambah dengan kalimat, aku percaya kepada persekutuan orang suci. Nah, di sini persekutuan sama suci digabungkan menjadi satu. Artinya apa? Yang murni sama yang murni itu bisa bersatu. Saudara-saudara, kalau engkau mempunyai arloji dari perak, lalu mereka tidak suka warnanya, engkau suka emas, engkau sepuh. Waktu perak disepuh emas, berarti perak di dalam, emas di luar. Perak ditutup, emas menutup. Tetapi tetap itu bukan emas. Karena itu hanya sepuh emas saja. Sepuh emas yang sangat sedikit, setengah mikron. Yang sangat banyak, paling tebal, omega tahun 65. 4 kakinya, sepuhnya emasnya 320 mikron. Kalau daripada itu arloji namanya ada Cartier, itu 40 mikron. Kalau omega kira-kira 10 mikron. Kalau Seiko 5 mikron. Ada yang 1 mikron, 2 mikron. Omega tahun 1965 dengan 4 kaki yang dibungkus seperti emas bungkusan. Pada mikron yang paling tebal di sejarah 325 mikron. Nah, saudara, tetap itu bukan emas. Karena di dalamnya bukan emas, cuma luarnya emas. Lalu bagaimana bisa membedakan? Yaitu ditimbang beratnya. Emas jenis berat adalah 16,9. Besi ada 7,9. Tembaga 8,6. Sehingga kalau dalamnya tembaga, luarnya emas, beratnya lebih dari dalamnya besi, luar emas. Tapi kalau seluruh emas, pasti
lebih 2 kali lebih berat daripada seluruhnya stainless steel. Dengan demikian jenis berat bisa menempuhkan mutu. Sekarang saya mau katakan satu hal. Kalau dalamnya tembaga, luarnya disepuh emas. Waktu disepuh emas, hal pertama harus dikerjakan, dibersihkan setuntas mungkin. Dari tembaga, kalau ada debu, ada kotoran, ada hal-hal yang lain yang membungkus di atas, tidak bisa disepuh. Mesti kasih air keras. Bagian dia sudah sama sekali murni. Tidak ada kotoran. Tidak ada bahan yang lain. Baru emas nempel ke atas tembaga. Bisa tahan lama. Nah ini persatuan memerlukan sesuatu kemurnian. Tuhan menciptakan segala sesuatu. Banyak kebenaran rahasia yang tersimpan di dalamnya. Yang kita bisa belajar melalui kebenaran kerohanian yang kita miliki. Saudara-saudara, sama-sama satu orang kalau tidak jujur, dan mungkin dengan orang lain bisa bersekutu, harus bersihkan semua, dibersihkan sampai tidak ada debu, tidak ada bahan campuran, tidak ada bahan unsur lain yang melengket, baru bisa bersatu dengan sesuatu unsur daripada benda yang lain. Itu caranya bersekutu. Demikian persekutuan yang paling baik bukan bahan dibersihkan lengket dengan bahan yang lain. Persekutuan yang paling baik adalah bahannya sama bahan yang nempel sama-sama asli. Emas ketemu emas, tidak ada jaraknya. Emas ketemu perak, tengahnya itu berbeda. Perak ketemu tembaga, berbeda. Tembaga ketemu dengan emas, berbeda. Karena dua sifat berbeda lain. Tadi Alkitab mengatakan persekutuan orang suci. Ini sangat menggerakkan saya. Karena engkau orang suci, saya orang suci. Orang suci yang betul-betul bersih. Ketemu orang suci yang betul-betul bersih. Dua orang itu langsung bersekutu. Tanpa jarak. Tanpa hambatan. Tanpa sesuatu yang memisahkan kedua. Karena yang dari A adalah murni. Dari B juga murni. Dari A murni suci. Dari B murni suci. Yang suci ketemu dengan yang suci. Di tengahnya tidak ada kotoran. Tidak ada debu. Tidak ada segala najisan di tengahnya. Akhirnya persatuan itu menyatu. Itu namanya persekutuan. Saudara-saudara, Alkitab bagaimana memberikan pengertian seperti ini. Dan di mana ayatnya? Di 1 Yohanes pasal 1 ayat ke-7 dan 8. Jikalau kami jalan di dalam terang. Dengar ya. If we walk in the light, just like He Himself is living in the light, then we will have a communication, fellowship with our God. Orang Kristen berjalan di dalam terang, sama seperti Tuhan Allah berada di dalam terang, maka kita bersekutu. Saya sangat tergerak. Saya merenungkan kalimat-kalimat Alkitab ini berpuluh-puluh tahun. Baru saya mengerti tidak ada buku apapun di dunia. Bahkan tidak ada kitab-kitab apa sejarah yang mungkin mentandingi kitab suci. Tidak ada pengertian teori apa lebih jelas dari ini. Jikalau kita berjalan di dalam terang, sama seperti Tuhan berada hidup di dalam terang, maka kita bersekutu dengan Dia. Alangkah indahnya. Saudara tahu di sini tepat ada lampu. Ada yang dari kanan, ada yang dari kiri. Saya berada di tengah. Lampu dari kanan saya membuat sebelah sini saya terang. Tapi sebelah sini gelap. Lampu dari kiri saya membuat sebelah sini terang. Sebelah lawannya itu gelap. Lampu dari kanan dan dari kiri. Waktu bersinar bersama-sama menuju ke tengah. Cahaya mereka bertemu di mana? Jawab. Cahaya dari timur. Cahaya dari barat. Bersinar melawan arah. Akhirnya mereka berkumpul. Terangnya bergabung di mana? Di mana? Di tengah bukan? Lalu saya tanya. Mungkinkah engkau memisahkan dengan satu batasan? Inilah batasan. Sebelah kanan terang dari kanan.
sebelah kiri, terang dari kiri. Ini batasnya. Ada nggak? Jawab. Ada batasan terang kanan, terang kiri bercampur di tengah-tengah. Ada batasan tidak? Tidak mungkin ada. Karena terang satu-satunya yang tidak mengenal batasan. Air laut sama air kali waktu ketemu ada batasannya. Batasan yang paling jauh dari delta laut itu adalah kali Amazon. Sungai Amazon yang keluar dari Paraguay, daripada Argentina dan Brasil. Di tengah Iguazu yang 1 kilometer 275 air terjun. Saya sudah 3 kali ke tempat itu. Mereka mulai ngalir. Tapi mereka sudah jalan terus sampai pada waktu Amazon tiba di Laut Atlantik. Itu dari Brasil keluar. Terus air tawar itu karena besarnya sungai. Lebih 5 kali dari sungai Nil. Dan delta. Ada satu pulau di tengahnya. Besarnya lebih besar sedikit dari negara Switzerland. Bayangkan berapa besar. Switzerland berapa ribu gunung. Dan semua itu tertelan di dalam satu pulau. Waktu air itu terus terjun. Terus maju ke Atlantik. Sampai berapa lama baru bertemunya air laut sama air sungai. 27 kilometer. Misalnya sungai daripada Ciliwung sampai di laut. Tidak sampai 300 meter sudah ketemu air laut. Di sini air tawar. Di situ air asin. Cuma sungai Amazon sudah sampai Atlantik 27 kilometer masih air tawar. Air laut tidak bisa campur karena terlalu besar arusnya. Ini paling besar di dunia. Air sama air ada batasnya. Tetapi lampu, cahaya sama cahaya, terang tidak ada batasnya. Saya dapat daripada gejala ini satu inspirasi yang besar sekali. There's no limit, no border between light and light. Terang dan terang, tengahnya tidak ada batasan. Kalau engkau berjalan di dalam terang dan orang lain, orang Kristus juga jalan di dalam terang, di alam terang dan terang akan mempunyai persekutuan yang tidak ada border, tidak ada batasan. Itu sebab persekutuan orang suci di dalam iman rasuli mempunyai arti yang paling dalam. The fellowship, the interconnection in between light and light. There is no border. Bolehkah orang Asia mempunyai batasan? Tidak bisa ketemu dengan orang Eropa. Engkau Kristen Eropa, batasan di sini. Saya Kristen Asia. Tidak boleh. Sehingga orang daripada Afrika sama orang dari Inggris harus bersatu di dalam Kristus. Tetapi banyak hal ini tidak terjadi. Orang Belanda makan sendiri, orang Jawa makan lain tempat. Karena mereka Kristen Belanda, Kristen penjajah. Ini Kristen yang dijajah. Itu melanggar Alkitab. Kita orang Kristen banyak pelanggaran Alkitab yang kita tidak sadar. Alkitab mengatakan there's light and every Christian is a son of light. Christ is the light of the world and God is the father of the light. Christ is life. Christ is love. Christ is light. Allah adalah terang. Allah adalah kasih. Allah adalah hidup. Di dalam bahasa Inggris ketiga-tiganya mulai dengan L. Light, life, love. Dan ketiga ini mewakili Tuhan Allah. Allah adalah kasih. Kasih tidak ada batas. Allah adalah terang. Terang tidak ada batas. Allah adalah hidup. Hidup tidak berbatas. Kenapa Romeo bisa menikah sama Juliet? Bukankah papanya sama papanya musuh besar? Di mana ada cinta, permusuhan itu hancur. Di mana terang, kegelapan itu hancur. Di mana ada hidup, kematian itu hancur. Allah adalah terang. Allah adalah hidup. Allah adalah kebenaran. Dan ini semua mempunyai perlintasan melampaui universal. Gereja yang kudus dan aman. I am living in the light. And you are living in the light. Light and light is no border, no limit. Sehingga bersatu itu namanya persekutuan.
Dan persekutuan ini namanya pengenalan. Orang Kristen mengenal orang Kristen yang lain. Orang Kristen mencinta orang Kristen yang lain. Orang Kristen mengenal orang Kristen yang lain. Di dalam terang, di dalam kebenaran, di dalam kasih, di dalam hidup Tuhan. Itu namanya persekutuan gereja. I believe in the Holy Communion. I believe in the fellowship of the Christian and the Christian. Di dalam cinta kasih dan persatuan itu tidak ada batasan. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am. Aku percaya kepada persekutuan orang suci. Saudara-saudara, di dalam 3 kalimat ini membuktikan kepada kita gereja mempunyai kenikmatan persatuan kasih, kebenaran dan hidup yang kekal sehingga kita tidak perbedaannya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dan di Alkitab mengatakan waktu manusia bersekutu, karena dulu bersekutu dengan Allah, we have fellowship with our God first, and then we have the fellowship one another. Mari kita membaca daripada 1 Yohanes pasal 1 ayat ke-7 dan 8. Kita membaca bersama-sama 1 Yohanes. Di dalam bagian akhir kitab suci kita membaca 1 Yohanes pasal pertama ayat ke-7 dan ayat ke-8. Saya membaca dulu ayat ke-7, ayat 8, semua membaca bersama-sama. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Semua. Tetapi jika hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Kalimat aslinya, karena kita hidup di dalam terang, sama seperti Tuhan kita hidup di dalam terang, sehingga kita bersekutu. Dan kita semua yang hidup di dalam terang juga bersekutu satu dengan yang lain. Artinya sangat mendalam. Berarti if we are living and walking in the light, we will have the fellowship with our God and fellowship one another. Kalau kita berada di terang, kita akan sama seperti Tuhan berada di terang. Terang sama terang itu bersekutu. Lalu saya hidup di dalam terang, kamu juga hidup di dalam terang. Kamu dan aku juga bersekutu. Karena terang menggabungkan semua tanpa batasan. Dengan demikian yang disebut persekutuan orang suci, berarti persatuan orang Kristen. Persatuan orang Kristen karena terang, cahaya, kebenaran, firman dan hidup dari Tuhan membuat kita bersatu. Di dalam zaman abad pertama, orang Yahudi boleh bertemu dengan orang Yunani. Orang Yunani bertemu dengan orang Romawi. Orang laki-laki bertemu dengan orang perempuan. Orang menjadi majikan bertemu dengan orang budak. Dan orang-orang kafir bertemu dengan orang Yahudi. Karena semua menjadi bersekutu, bersatu di dalam Tuhan. Dan persatuan ini dimungkinkan karena Kristus yang pernah datang ke dunia memecahkan kehancuran, memisahkan perpisahan, mempersatukan perbedaan. Akhirnya pertama kali persatuan dijadikan mungkin oleh cinta kasih Yesus Kristus. Saudara-saudara, orang Yahudi tidak mau bercampur dengan orang kafir. Sama sekarang banyak orang yang ekstrim tidak mau ketemu orang Kristen. Sama seperti banyak orang teroris yang menghancurkan pemerintah, bunuh semua polisi, meledakkan semua orang yang lawan karena hatinya penuh dengan kebencian. Tapi di dalam Kristus berbeda. Akhirnya kita melihat di dalam abad pertama terjadi cinta kasih yang melintasi bangsa, melintasi suku, melintasi agama, melintasi benua. Orang Kristen bersatu dengan semua orang yang terima Yesus sebagai juru selamat. Di dalam abad pertama terjadilah persatuan, persekutuan yang paling indah di dalam sejarah. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kenapakah orang Yahudi boleh makan bersama
dengan orang kafir? Karena Kristus. Kenapa orang laki boleh bersama dengan orang perempuan berbakti kepada Tuhan Allah? Karena Kristus. Kenapa yang menjadi tuan rumah menerima budak menjadi sama-sama duduk di meja? Karena Kristus. Ini hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, sekarang terjadi karena Kristus. Dan ini terus menerus sampai hari ini. Saya paling berkesan pada tahun 1974. Saya diutus untuk mewakili Indonesia berada di sesuatu yang paling besar, lebih besar dari Kongres Sedunia PBB. Ini Kongres Penginjilan pertama di Lusan. 174 negara mewakili ratusan ribuan juta manusia berkumpul untuk membicarakan tentang doktrin penginjilan seluruh dunia. Waktu itu Irland Utara sama Irland Selatan lagi perang. Waktu itu Eropa Timur sama Eropa Sekutu Barat lagi perang. Waktu itu Malaysia sama Indonesia lagi kontra. Waktu itu orang komunisme sama kapitalisme lagi musuhan. Tapi 174 negara orang Kristen berkumpul bersama di Palais de Beliau daripada Lausanne. Mereka bersatu dengan begitu ramah, begitu penuh dengan cinta kasih. Saya sebagai seorang dari Asia melihat pertama kali ada utusan Jerman Timur sama Jerman Barat duduk bersama berbicara mengenai Lausanne Covenant. Saya seorang Asia melihat orang-orang dari Indian yang negro warna merah sama orang Amerika tidak bermusuhan, mereka bersama-sama bicara tentang cinta Kristus. Waktu itu seorang yang menjadi pemimpin di dalam Lausanne Congress mengatakan, today everything made possible because of the love of Jesus Christ. So we all enemies, we can be one here. We reconcile in Jesus Christ because Jesus is the love of God who make us unite. Yesus adalah cinta dari Allah yang bikin persatuan antar kita. Semua berkumpul di situ. Semua sama-sama tanda tangan menginjili seluruh dunia. Semua cucurkan air mata karena cinta Kristus kita menjadi bersatu. Ini Lausanne pertama tahun 74. Lausanne kedua tahun 89. Saya sudah menjadi pengkhotbah utama di dalam kongres yang penting itu. Dan saudara-saudara, sekali lagi, Rusia pertama kali mengutus orang Kristen Eastern Orthodox dari Moskow sampai di Manila. Waktu mereka masuk sudah hari keempat. Semua sudah mulai berkonvensi 3 hari. Mereka tunggu itu boleh keluar visa dan menunggu akan imigrasi dari Rusia. 4 hari baru dapat. Waktu mereka lewat Singapura, terbang ke Manila, begitu masuk dan merapat, 4.000 orang semua tepuk tangan menerima satu delegasi dari Moskow. Banyak yang cucur air mata. Karena waktu itu tidak mungkin negara Rusia, negara komunis mengirim pendeta 60 lebih yang mengikut kongres seluruh dunia. Semua tepuk tangan. Lalu orang Rusia ada dikumpulkan dengan meja kita di pinggir saya orang Rusia. Saya pertama kali lihat orang komunisme, utusan dari negara yang melawan Tuhan sekarang ikut kongres di situ. Dan kita mulai bicara tentang cinta kasih Kristus. Saya belajar satu kalimat, Slava Borga. Slava berarti terima kasih. Borga berarti Tuhan Allah. Praise God. Puji Tuhan artinya. Sekarang kalau saya ketemu orang Rusia di Singapura, di Hong Kong, di mana saja. Where are you from? I'm from Moscow. Saya langsung menjawab, Slava Borga. Mereka langsung senyum. Mereka senang orang Indonesia bisa satu kalimat bahasa Rusia. Di dalam Kristus kita bersatu. Pada waktu Lausanne selesai, saya berdiri menunggu bus mau jalan. Seorang Jerman terus lihat saya. Terus saya juga heran, kenapa lihat saya? Apa ada anehnya saya? Waktu dia datang, dia menanya, are you from Indonesia? Saya bilang, iya. I like your shirt. Dia suka batiknya saya. Where can I buy this? Saya bilang, very easy. You go to Indonesia, everywhere you can buy. Engkau bisa beli.
Saya harap saya mempunyai batik kelebihan, boleh kasih sama dia. Karena paras mukanya, matanya, begitu senang dengan batik Indonesia. Tapi yang begitu saya lagi pisah sama dia, melihat satu adegan yang sangat menarik saya. Waktu itu semua orang rasa mau pisah, sedih sekali. Lalu ada satu orang Norwegia, tingginya kira-kira 190 cm. Lebih tinggi dari saya 25 cm. Saudara. Lalu dia mau pisah sama orang Afrika yang pendeknya kira-kira 140 cm. 190 sama 140. Beda setengah meter. Lalu waktu mereka mau pisah, mereka peluk-pelukan. Yang tinggi peluk kepalanya. Yang pendek peluk pantatnya. Sudah bayangkan tinggi sama pendek. Ini peluk kepalanya. Yang ini peluk pantatnya. Mereka lagi berpisah. Waktu mereka sedih. Saya tidak bawa kamera. Kalau bawa, saya akan ambil foto itu. Kalau sudah ambil, saya hari ini tayangkan. Ini mungkin foto paling indah di dunia. The tallest one and the shortest one, they together say goodbye with tears. Dengan mencucurkan air mata, mereka berpisah. Tapi di situ saya melihat cinta kasih Kristus. Tidak ada orang, tidak ada ideologi, tidak ada agama di dunia yang bisa mempersatukan manusia seindah Yesus Kristus. Yesus datang ke dunia membawa perdamaian, persatuan, dan cinta kasih yang terbesar. Semenjak Adam dan Hawa, anaknya berdosa, dan Kain membunuh Habil, dunia ini dipenuhi dengan sejarah peperangan. Semua buku sejarah ditulis dengan darah manusia. Perpisahan, perperangan, perceraian terus mengancam masyarakat manusia. Tidak ada damai sampai Yesus datang ke dunia. Pada waktu Yesus datang ke dalam dunia, dia berkata, aku datang mendamaikan engkau dengan Tuhan Allah. I give peace to you. I make peace between you, the sinners, with your God, your Father, your enemy, and to become one. Yesus memperdamaikan. Perdamaian yang dilakukan oleh Yesus Kristus mempersatukan seluruh alam semesta menjadi badan yang penuh dengan cinta kasih. Sekarang saya mengakhiri 5 perdamaian yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Jesus make 5 kinds of pieces for human being. Pertama, Yesus mendamaikan orang berdosa dengan Allah melalui sengsara, penderitaan, dan sengsara paku di atas kayu salib. Dia berkata, Father, forgive them, because what they are doing, they do not know. Allah Bapa, ampunilah mereka, karena apa yang mereka lakukan, mereka tidak tahu. Ini perdamaian pertama. To make peace between the sinners and our Father. Ini perdamaian supaya orang berdosa kembali kepada Allah Bapa, karena dia mati. Karena dia mencurahkan darahnya, memecahkan tubuhnya, menerima sengsara, bilurnya, dan semua pengajaran, cambukan yang bikin dia mati, membawa kita berdamai dengan Allah. Bapa, ampuni mereka, karena apa yang mereka berbuat, mereka tidak mengetahui. Apa yang dijadikan damai oleh Kristus ada memperdamaikan kita dengan Allah. Ini pertama. Kedua, Kristus memperdamaikan kita dengan kita sendiri. Mengapa banyak orang bunuh diri? Karena mereka tidak bisa mengampuni diri. Mengapa orang bunuh diri? Karena mereka tahu mereka tidak ada jalan lain kecuali membunuh tubuhnya mereka. Tetapi orang yang bunuh diri, begitu baru mati langsung sadar salah. Karena dia telah tubuhnya dibunuh. Tapi dia tidak bisa bunuh dia sendiri. Sehingga dia tetap menghadapi dosanya. Dan melihat tubuhnya mati. Tapi dosanya masih ada. Dia mulai sadar salah. Dia mulai menyesal. Tapi tidak bisa membangkitkan tubuhnya. Lalu diri yang masih ada. Melihat diri yang masih berdosa. Tidak ada pengampunan dosa. Penyesalan tambah terus tidak habis-habis. Orang bunuh diri karena tidak bisa mengampuni diri. Lalu mereka bunuh diri bukan membunuh diri. Hanya membunuh tubuhnya diri.
tidak bisa membunuh diri. Sehingga setelah tubuhnya mati, dosanya tetap ada. Dan tidak ada penyesalan lebih menakutkan lagi dari ini. Tidak ada sesuatu yang mengembalikan nasib karena sudah bunuh, sudah tidak mengampuni. Dan kebencian tetap berada. Ini kedua. Itu sebab Yesus Kristus datang mendamaikan kita dengan Tuhan Allah. Kedua, Yesus Kristus datang mendamaikan kita dengan kita. No more guilty feeling. No more self-condemnation. No more self-hatred. Tidak lagi yang benci diri. Tidak lagi engkau guilty feeling. Tidak lagi penghakiman diri. Karena Yesus mempisahkan. Membuang kebencian daripada engkau. Membuat engkau berdamai dengan dirimu sendiri. Ini perdamaian kedua yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Ketiga, Yesus mendamaikan kita dengan orang lain yang menjadi musuh kita. Banyak musuhmu di dunia ini. Banyak yang menghina engkau. Banyak yang kau benci. Banyak yang kau tidak bisa mengampuni dosanya. Itu telah menghambat engkau. Sehingga engkau tidak mempunyai hidup yang bersejahtera. Tidak mempunyai hidup yang leluasa. Tidak mempunyai hidup yang puas. Dan berada di dalam kebahagiaan. Karena musuh-musuhmu selalu membayang-bayang engkau di hadapan engkau. Engkau bangun melihat mereka. Engkau tidur memimpi mereka. Engkau tutup mata membayangkan mereka. Permusuhan-permusuhan terus mengikat. Terus merebut bahagiamu. Dan engkau tidak pernah ada hati yang tenang dan sentosa. Kecuali menerima Yesus. Menerima keselamatan yang disodorkan. Menerima pengampunan dari Tuhan. Sehingga engkau bisa mengampuni musuhmu. Berbahagialah orang yang di hatinya tidak ada musuh. Berbahagialah orang yang bisa mengampuni semua orang yang bersalah kepada dia. Sebelum engkau menjadi orang Kristen, Tuhan mengampuni dosamu sendiri. Sesuai itu dengan Roh Kudus menggerakkan engkau untuk menerima dia sebagai juru selamat. Ini langkah pertama. Setelah engkau menerima Tuhan sebagai juru selamat, minta pengampunan daripada dia, engkau mulai belajar bagaimana mengampuni orang lain. Sehingga pertama, Tuhan ampunilah saya supaya saya diselamatkan. Setelah itu, Tuhan berilah kekuatan kepada saya mengampuni orang lain supaya saya hidup seperti engkau. Kalau engkau sudah lakukan tahap kedua, baru engkau berhak minta Tuhan mengampuni dosa engkau satu kali lagi. Dengar urutan yang terbalik. Pertama, Yesus mengampuni dosamu. Kedua, baru engkau belajar mengampuni dosa orang lain. Ketiga, setelah engkau sukses mengampuni orang lain, sama seperti Yesus mengampuni engkau, baru engkau berhak minta pengampunan selanjutnya dari Tuhan. Dengan doa Bapa kami, ampunilah dosa kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Herannya, masa Allah mengampuni kamu seperti engkau mengampuni orang lain? Jadi engkau menjadi teladan, Allah mengikuti kamu. Ini doa yang kurang ajar sekali loh. Forgive my sin, just like we have forgiven our brothers who had sinned against us. Ampunilah dosa kami sebagaimana kami sudah mengampuni dosa orang lain. Ini berarti engkau mesti ampuni orang lain dulu, baru berhak minta Tuhan mengampuni kamu seperti kamu mengampuni orang lain. Bukankah ini terbalik? Bukankah Tuhan yang mengampuni dulu engkau, baru engkau bisa mengampuni orang lain? Kenapa engkau berkata saya mengampuni orang lain dulu? Silakan Tuhan juga ampuni saya seperti saya mengampuni orang lain. Karena di situ tuntutan Tuhan. Setelah engkau diselamatkan oleh Tuhan, engkau harus menjalankan hidup Kristiani, mengampuni orang lain. Jadi pengampunan yang dilaksanakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib mempunyai 5 aspek. Pertama, bikin damai antara engkau dengan Allah. Ini hanya bisa dilakukan oleh Yesus sendiri. Kedua, bikin damai engkau dengan engkau sendiri. Ini juga hanya mungkin dilakukan oleh Roh Kudus. Roh Kudus cause you to forgive you your own sins. The Holy Spirit move you so that you can forget your sins and ask the forgiven from God. Sesudah itu, melangkah ketiga, Roh Kudus memberi kekuatan kepada engkau
Belajar dari Yesus. Mengampuni dosa yang bersalah kepada engkau. Keempat, sudah selesai semua terjadi. Baru engkau boleh minta kekuatan kepada Tuhan. Bikin engkau menjadi pendamai. Untuk mendamaikan manusia dan manusia yang lain. Dunia penuh dengan kebencian. Dunia penuh dengan permusuhan. Mengapa engkau menjadi orang Kristen? Why you are still a Christian? After you become a Christian, forgiven by God, what is your responsibility living in this earth? Engkau harus mendamaikan orang lain dan orang lain dengan menghentikan permusuhan di tengah mereka. Saudara, inilah satu kewajiban Kristen. A Christian has the responsibility to make peace between man and man. Jikalau orang Kristen di dalam gereja membuat permusuhan, bikin perselisihan, bikin gangguan orang dan orang, itu orang Kristen jelek. Orang Kristen harus dihakimi oleh Tuhan. Karena orang Kristen tidak seharusnya menimbulkan permusuhan, mengkacaukan orang lain. Orang Kristen mempunyai tugas memperdamaikan di dunia. Jikalau di mana engkau lihat ada kebencian, jangan tambah-tambah, jangan kobong dengan api, padamkan kebencian itu. Wherever you go, you should seize the fire, and you should give the love, and make all the hatred be vanished. Hentikan semua kebencian dan menanam cinta kasih. Jadilah orang Kristen yang memperdamaikan orang-orang yang bermusuhan. Amin. Jadilah orang Kristen yang menghentikan kebencian-kebencian. Jikalau engkau selalu menyumbut api-api, engkau selalu membakar kebencian, silakan keluar dari gereja ini. Jangan lagi menambahkan diri Kristen. If you are Christian, you should make peace. Make peace among the enmities. Yang bermusuhan engkau berdamaikan. Make peace among all those who has hatred. Bikin cinta kasih di antara mereka penuh dengan kebencian. Jangan engkau membakar-bakar emosi. Jangan engkau menghancurkan emosi. Jangan engkau merusakkan harmonisasi. Tapi engkau harus membuat perdamaian antar. Ini keempat. Pertama, berdamai dengan Allah. Kedua, berdamai dengan diri. Ketiga, berdamai dengan semua orang. Keempat, memperdamaikan semua musuh. Sudah keempat, sudah cukup. Engkau bilang luar biasa. Kalau seorang sudah damai sama Tuhan, damai sama diri, dan juga damai sama semua orang, dan memperdamaikan semua orang, ini orang Kristen sudah baik. Tuhan mengatakan masih tidak cukup. Perlu kelima, yaitu membawa manusia melalui Injil berdamai dengan Allah. Ini kelima, mendamaikan manusia dengan Tuhan Allah. Semua 1, 2, 3. Ini namanya penginjilan. Kalau 5 sudah dijalankan, engkau baru mengerti apakah perdamaian yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Mari kita ulangi pertama. Pertama, berdamai dengan Allah. Kedua, berdamai dengan diri. Ketiga, berdamai dengan sesama. Keempat, memperdamaikan sesama dengan sesama. Kelima, mendamaikan manusia dengan Tuhan Allah. Dengan demikian, the gospel of peace is on you. Masih ingat setelah Yesus bangkit dari orang mati, satu-satunya kalimat yang setiap kali ketemu orang disebut dari mulutnya, peace on you. Damai sejahtera ada padamu. Damai sejahtera padamu. Orang Kristen harus bersekutu. Dan persekutuan asli, yaitu mas ketemu mas, bisa campur atau menjadi satu. Tidak ada batas. Terang sama terang. Menjadi satu. Tidak ada batas. Itulah persekutuan. Melalui pengertian. Because he know that. And that is a fellowship. That is a communication. Kita bersyukur Tuhan. Aku percaya kepada Roh Kudus. Gereja yang kudus dan am. Dan persekutuan orang suci. Semua 1, 2, 3. Aku percaya kepada Roh Kudus. Gereja yang kudus dan am. Dan aku percaya kepada persekutuan orang suci.
Sudah sampai di sini, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Semua tunduk kepala, kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, kiranya firman-Mu yang murni dan suci, firman-Mu yang kekal, firman-Mu yang mendidik, boleh membuat kami menjadi orang Kristen yang terus belajar dan terus dipertumbuhkan, terus bertambah-tambah imannya di dalam firman-Mu, di dalam cahaya-Mu, di dalam terang dan hidup Tuhan. Dengar doa kami, berkatilah persekutuan yang kami lakukan di dalam gereja ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.